Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami sampaikan kepada seluruh peserta didik baru SMA Negeri Brawijaya yang hari ini memulai aktivitas mengikuti MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah secara daring. Harapan saya, walaupun kegiatan MPLS ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 dan kalian harus mengikutinya dengan metode daring, semoga kalian bisa mengikuti dengan baik dan juga semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke materi, yaitu yang pertama, saya ucapkan selamat kepada kalian semuanya, di mana kalian bisa diterima di SMA Negeri Brawijaya. Selamat bergabung dengan SMA Negeri Brawijaya. Semoga di sekolah kita ini, sekolah tercinta kita ini, merupakan titik awal kalian untuk menuju sebuah kesuksesan. Kemudian sebelum saya menyampaikan materi, saya juga ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nini Nursiani, atau biasanya kalau di sekolah dipanggil Ibu Nini. Di SMA Negeri Brawijaya, saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Biasanya saya mengajar di kelas 10 dan kelas 12. Kemudian selain mengajar, saya juga mendapatkan tugas yaitu sebagai pembina rohis, dan kebetulan di tahun ini mendapatkan tugas baru yaitu menjadi pembina OSIS Sekjid Jatim. Untuk itulah maka pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit materi tentang penanaman pendidikan karakter pada peserta didik di SMA. Oke, kita masuki materi yang pertama. Kalian bisa lihat slide yang pertama. Bisa lihat di belakang saya ya, slide-nya saya tampilkan di belakang adalah pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Ini pengertian dari pendidikan karakter. Maka yang perlu saya garis bawahi di sini adalah usaha manusia secara sadar untuk mendidik. Ini terencana untuk mendidik, jadi prosesnya itu panjang. Jadi pendidikan karakter itu melalui pembiasaan. Nanti akan saya ceritakan ya tentang pembiasaan nanti di SMA Brawijaya tentang pendidikan karakter seperti apa. Tapi di sini dapat diketahui bahwa ini semuanya itu pembiasaan, jadi terencana, tidak bisa secara langsung. Karena sebuah kebiasaan nanti akan menciptakan akhlak. Nah, itu ya bisa dimengerti. Kemudian jadi dari usaha untuk mendidik peserta didik tadi, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Harapannya itu. Jadi kita itu kalau dalam Islam kan khairunas anfa'ulinnas ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, harapan kita apa? Kita hidup di dunia ini tidak hanya hidup secara individu. Ibaratnya sukses bukan sukses individu, tapi apa? Bermanfaat untuk orang lain. Nah, tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah pengertian kalian bisa lihat yaitu fungsi dari pendidikan
karakter. Untuk apa sih diberikan pendidikan karakter? Yang pertama adalah mengembangkan potensi dasar manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Oke, tadi sudah sedikit saya kasih gambaran ya. Ini biar potensi yang ada dalam diri kita berkembang, kognitif, afektif, psikomotoriknya semuanya berkembang dengan baik. Sekali lagi, mungkin kalau bahasa gampangnya adalah orang pintar yang berakhlak baik. Ya, oke. Yang kedua adalah ketika sebuah individu sudah baik, maka akan menjadikan fungsi pendidikan karakter itu yang kedua, yaitu apa? Memperkuat perilaku masyarakat yang multikultural. Ini fungsinya. Apalagi kita hidup di Indonesia. Kalian tahu bahwa hidup di Indonesia itu terdiri dari beberapa suku, beberapa agama, beberapa budaya yang berbeda-beda. Kita multikultural. Maka kita dibutuhkan yang namanya pegang rasa, toleransi. Kalau dari dalam diri kita tadi karakternya sudah bagus, maka nantinya ketika kita sudah berada di lingkungan masyarakat, seolah akan tercipta lingkungan masyarakat yang bagus, yang harmonis. Kalau mungkin nanti ketika di sekolah adalah kalian pasti di dalam kelas itu ya hampir semua kelas kan yang bisa kita lihat aja ada agama yang berbeda-beda. Biasanya di kelas mesti ada 1 atau 2 anak yang berbeda agama. Mungkin ada yang Kristen, ada yang Protestan. Nah, disinilah karakter kita dibutuhkan. Walaupun agama kita berbeda, maka kita harus saling toleransi. Ini fungsi yang ketiga. Kemudian fungsi yang ketiga adalah membangun peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Ini yang lebih tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kalau tadi dalam lingkungan masyarakat, kalau masyarakatnya sudah baik, lingkungannya baik, maka ini akan menjadi stabilitas nasional yang baik. Harapannya apa? Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju, kondisi masyarakatnya baik, kemudian stabilitas nasionalnya juga baik. Yang diharapkan apa? Mampu bersaing di kancah internasional. Ini fungsinya kenapa kita minta pendidikan. Oke, kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Oke, nih nilai-nilai dalam pendidikan karakter sebenarnya ada 18 macam nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tapi yang utama dari 18 itu dikelompokkan lagi menjadi 5 nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Yang pertama adalah religius. Religius itu pengertiannya adalah mencerminkan keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti religius ini bisa ke hubungan manusia dengan Tuhan, juga hubungan manusia dengan manusia juga. Oke. Kemudian yang kedua adalah nasionalis. Nasionalis adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini intinya adalah kita cinta tanah air. Oke. Kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong adalah mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dalam menyelesaikan persoalan bersama. Jadi kita ditanamkan gotong royong. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nggak bisa selesai permasalahannya. Tapi permasalahan diselesaikan dengan cara kerjasama gotong royong. Ini nilai-nilai pendidikan karakter. Kemudian yang keempat adalah integritas.
Nah, integritas ini adalah upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Bagaimana dia menjadi orang yang pribadinya bagus, perkataan kita bagus, perkataan kita bisa dipercaya, menjadi orang yang jujur, berbudi pekerti yang luhur, itu juga bisa masuk ke integritas. Kemudian yang kelima adalah nilai-nilai yang kelima adalah mandiri. Kita tidak bergantung kepada orang lain. Kenapa kita tidak boleh bergantung kepada orang lain? Terutama kalian yang sudah sekarang, ingat sekarang kalian sudah kelas 10 SMA. Bukan lagi anak SMP. Kalau anak SMP mungkin masih terbawa dari SD ya, masih bergantung pada orang lain, bergantung dari orang tua. Kalau kalian sudah masuk ke SMA, ingat kalian harus mandiri. Mandiri dalam hal apa? Dalam hal apa saja yang bisa kalian kerjakan? Ya, memang sih kita tidak bisa lepas dari orang tua, tidak bisa. Tapi apa? Bagaimana ketika kita bisa menyelesaikan masalah itu? Bisa mungkin diselesaikan sendiri. Kalau tidak bisa, baru kemudian dimintakan bantuan kepada orang lain, baru kepada orang tua atau kepada teman dan lain sebagainya. Oke, itu nilai-nilai pendidikan karakter secara teori. Oke, sekarang yang kita lanjutkan dengan ini. Kemudian kita implementasikan dari nilai-nilai tadi adalah pembiasaan pendidikan karakter dalam pembentukan akhlak peserta didik di SMA Negeri 2 Jaya. Dari kelima tadi kita berubah di SMA Negeri 2 Jaya. Kita berikan dari Bapak Ibu guru memberikan bermacam-macam kegiatan, bermacam-macam dan beberapa aspek yang tujuannya adalah kelima nilai karakter ini nanti bisa berada dalam diri kalian. Biasa kalian ini bisa ada dalam diri kalian. Oke, kita lihat ya pembiasaan apa aja. Nah, ini tolong diperhatikan. Nah, ini tidak saya tulis, nanti tolong diperhatikan. Siapa tahu ini nanti menjadi umpan balik loh ya. Nah, yang pertama adalah karakter yang pertama religius. Kalau tadi religius itu adalah mencerminkan keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita menjadi orang yang beriman. Maka pembiasaan yang dilakukan di SMA Negeri 2 Jaya itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembiasaan dalam bentuk akhlak, dan yang kedua adalah pembiasaan dalam bentuk ibadah. Kalau yang dalam bentuk akhlak itu contohnya adalah satu, bagaimana ketika kita berada di sekolah, baik dalam hal ucapan, perbuatan, sikap, itu saling hormat menghormati, baik itu kepada bapak ibu, kepada karyawan dan karyawati semua, baik yang berada di SMA juga akhlak terhadap teman kalian sendiri, kakak kelas kalian sendiri atau teman-teman yang sepantaran kalian sendiri. Oke, bagaimana sikap kalian? Misalnya, tiap pagi baru datang, kebiasaan apa yang dilakukan di SMA Negeri 2 Jaya? Nanti kalau kalian dibuka pintu kalian masuk di SMA Negeri 2 Jaya, pasti ada verifikasi. Verifikasi di situ apa? Nah, ketika kita masuk, attitude kita, sikap kita adalah hormat dulu sama bapak ibu gurunya, saling kemudian bapak ibu guru. Oh iya, saling itu kalau dulu sebelum adanya COVID-19 ya. Kalau sekarang karena dalam kondisi wabah atau pandemi COVID-19, memang kita tidak untuk sementara waktu tidak diperbolehkan untuk bersalaman. Walaupun tidak bersalaman, tapi ketika kita bertemu dengan guru, jangan sampai kita acuh, aku nggak boleh salaman dia. Minimal apa? Ya kita praktekkan norma-norma budaya kita, budayanya orang Jawa. Apa minimal assalamualaikum bapak ibu guru, assalamualaikum bapak, assalamualaikum ibu, tundukkan kepala, monggo bapak, monggo ibu. Itu akhlak yang kita butuh. Itu dari segi dari segi ucapan. Wah, dari segi ucapan.
bagaimana kita dibiasakan di sekolah itu kalau di SMA Brawijaya itu ada pembiasaan dalam 1 hari 1 minggu, itu ada pembiasaan 1 hari penuh. Itu kalau tahun kemarin itu ada di hari Selasa kalau tidak Rabu. Itu 1 hari full kalian dalam berkomunikasi atau terutama Bapak Ibu guru, bahkan pengumumanku kalau ada pengumuman lewat speaker itu semuanya harus menggunakan bahasa Jawa. Ini harapan, ini adalah kebiasaan yang diberikan oleh SMA Brawijaya. Harapannya apa? Kalian bisa bahasa Jawa, kalian anak Jawa harus tahu unggul-unggul kalau mengatur sama orang tua, kalau berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan Bapak Ibu guru, minimal ya kita harus pakai bahasa Jawa, pakai promo. Ini dilakukan kebiasaan seperti itu. Jangan sama Bapak Ibu guru ngopo. Halo Pak Bro, ini kan nggak sopan. Wah Bu, saya kan bolos Bu sama Bapak guru itu. Jadi udah biasa Bu, nggak bosok Bu sama Bapak itu. Nggak pakai bahasa Indonesia Bu. Saya biasa ngomong bahasa Pak Sokondi Pak. Betul nggak? Ini nggak betul. Kenapa? Walaupun itu bolos Bu. Kamu anggap itu apa? Itu gurunya Pak, gurunya enak. Tapi apa itu adalah orang tua. Guru adalah orang tua kalian yang ada di sekolah. Kenapa? Hormati Pak Ibu. Nah, contoh lagi, ini sikap juga nih. Ketika kalian nanti kalau sudah masuk di SMA Brawijaya sudah normal ya. Begitu kalian masuk pintu pertama, itu di depan itu pasti ada orang yang sepuh berdiri di dekatnya gapura. Itu namanya bagi. Bagi itu orang yang paling tua di SMA Brawijaya. Secara umur dia lebih tua, paling tua malah. Bagaimana sikap kita terhadap bakti? Apakah acuh-acuh siapa sih lu Mbak? Jangan. Beliau itu adalah pramu atau pesuruh pramu yang ada di SMA Brawijaya. Kita harus hormat sama beliau. Walaupun siapa sih Bu, Mbak itu, walaupun secara pintar mungkin sekarang bila kamu teknologi kamu lebih pintar dari Bakti, mungkin secara ekonomi keluarga kamu lebih tinggi ekonominya dari Bakti. Tapi apa? Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita harus menyapa. Monggo Bakti. Ini penanaman nilai karakter itu seperti itu. Oke, itu akhlak yang pertama. Akhlak yang kedua yaitu akhlak terhadap teman kalian sendiri, bisa kakak kelas, bisa teman-teman kalian yang sederajat. Bagaimana ketika dalam pelaksanaan pembelajaran nanti di sekolah itu bisa terjadi komunikasi yang baik, komunikasi yang secara kekeluargaan, tidak pernah terjadi sebuah masalah. Kuncinya ya apa? Kuncinya adalah saling menghargai antar orang lain, antar teman, antar kakak kelas. Sampai terjadi kontrol. Kenapa? Ketika ada masalah, bagaimana yang harus diselesaikan? Selesaikan dengan cara yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang tinggi. Selesaikan dengan istilahnya dengan otak, jangan menyelesaikannya dengan otak. Itu ya. Itu yang saya terangkan tadi adalah religius dari segi akhlak. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu tadi. Kemudian religius dari segi ibadah. Ini tolong diperhatikan. Nah, religius dari segi ibadah di sini, yang pertama adalah mulai dari pagi hari, setiap kita sebelum memulai pelajaran, kita sudah membiasakan itu mulai berjalan beberapa tahun yang lalu bahwa apa? Ini kita masuk di SMA Brawijaya, masuk sekolah itu kan 640 ya, 640 banyak sudah masuk gerbang. Nanti 645 itu bel akan berbunyi.
Maka ketika bel akan berbunyi, kalian semuanya harus yang harus mengikuti kegiatan keagamaan. Untuk yang muslim segera mengambil Al-Quran, ngaji di tempatnya masing-masing selama kurang lebih 15 menit. Dan untuk yang non muslim silakan semuanya berkumpul di lab atau di tempat yang sudah ditentukan oleh guru pembimbing untuk melakukan doa bersama. Ini makanya untuk pembiasaan pagi yang pertama ini, nanti kalau sudah normal masuk ke sekolah, setiap anak harus membawa Al-Quran sendiri-sendiri dan disimpan di dalam kelas. Tidak ada yang tidak membawa, karena kalau tidak ada yang tidak membawa, kalau nanti ketahuan dari tim tatib, maka ada poin di situ. Dan seringkali saya sampaikan juga, kebetulan saya juga tatib ya, kalau ada anak yang membaca Al-Quran menggunakan HP ketika jam pelajaran pagi, kenapa? Karena saya pernah menangkap anak, mengetahui anak pengennya ngaji semuanya dia pakai HP, ya ternyata yang dibaca bukan Al-Quran, dia malah browsing dan lain sebagainya. Makanya ketika itu harus Al-Quran, bukan Al-Quran Al-Quran. Itu kebiasaan ibadah yang pertama kita ngaji. Setelah itu, setelah 15 menit ngaji, maka yang kedua adalah doa bersama. Doa bersama. Kemudian yang ketiga yaitu selain berdoa bersama, nanti ketika kalian pergantian jam pelajaran jam 10, kalian difasilitasi musola masjid 2 tingkat, silahkan digunakan untuk semaksimal mungkin. Kalau bisa setiap hari kalian mengikuti atau kalian melakukan sholat sunnah dulu. Atau kalau biasanya kalau pelajaran saya itu yang 1 minggu sekali saya gilir, itu 1 kelas itu 1 kali untuk sholat duha bersama-sama dalam 1 kelas itu sebelum memulai pelajaran mata pelajaran saya. Tuh. Kemudian yang ketiga yaitu sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah, tapi yang berjamaah ketika tepat waktu itu bergantian. Maksudnya bagaimana, yang lainnya apakah tidak sholat? Tidak. Nih, aku tanya dari sama kemudian seperti ini. Ketika sholat zuhur berkumandang tepat waktu, biasanya sekitar jam 11.30, maka sebenarnya di dalam pembelajaran itu masih dalam proses pembelajaran. Maka yang kita berikan adalah setiap kelas, ini juga kaitannya dengan kapasitas masjid ya. Setiap hari digelar 3 kelas. Kelas 12 1 kelas, kelas 11 1 kelas, kelas 10 1 kelas. Biasanya 12 IPA 1, misalnya 11 IPA 1 dan 10 IPA 1. Ketika sholat zuhur adzan berkumandang, maka 3 kelas itu, walaupun ketika itu waktunya pelajaran, semuanya harus berhenti segera berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur secara bersama. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya melaksanakan pembelajaran dulu. Kenapa? Nanti ketika ini sudah selesai dan jam istirahat kita yang kedua itu kan jam 12.30. Nah, ketika nanti jam 12.30, maka yang lainnya yang tidak mendapatkan giliran pada hari itu langsung untuk berangkat ke musola, ke masjid SMA Budiam untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Nanti ada imamnya. Kalau tidak cukup nanti akan beberapa dulu. Itu pembiasaan setiap hari yang kita. Untuk pembiasaan dari segi ibadah selain sholat zuhur adalah setiap hari Jumat itu kalau pagi, kalau Senin Sabtu Kamis itu membaca Al-Quran 15 menit pertama, maka di Jumat adalah membaca Al-Quran sama-sama. Kemudian peringatan Hari Besar Islam juga selalu kita peringati untuk menerapkan karakter-karakter siswa surga. Biasanya peringatan Hari Isra Mi'raj, kemudian Hari 1 Muharram, kemudian juga peringatan
ketika pondok Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, ini untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada siswa. Kemudian selain PHBI juga ada organisasi ekstra rohis yang di situ di dalamnya adalah kumpulan anak-anak yang bergerak di bidang kerohanian Islam. Jadi juga ada ngaji, ada latihan hadroh, juga ada latihan muhadharah dan juga kegiatan-kegiatan kajian yang lain. Nah, itu nilai karakter dari religi yang diterapkan di SMA Negeri 2 Jaya. Kemudian yang kedua adalah nasionalis. Nasionalis pembiasaan yang dilakukan di SMA 2 Jaya untuk menciptakan karakter nasionalis adalah satu, setiap pagi ketika selesai mengaji 15 menit, maka semua siswa harus menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Tujuannya apa? Agar kita mampu untuk mempelajari atau mengambil dari nilai-nilai dari lirik-lirik yang ada di lagu Indonesia Raya yang pastinya itu akan melanjutkan rasa-rasa nasionalisme. Kemudian yang kedua, upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian yang ketiga, peringatan hari besar nasional. Misalnya ini biasanya yang mengadakan adalah OSIS, yaitu misalnya peringatan Hari Sumpah Pemuda, peringatan Hari Lahirnya Pancasila, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini selalu kita peringati dan kita adakan kegiatan di sekolah. Tujuannya adalah agar tercipta rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, nilai gotong royong. Pembiasaan yang dilakukan di sekolah adalah, nah ini misalnya setiap kelas diberikan tanggung jawab untuk satu, kebersihan kelas, dan juga diberikan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keasrian taman kelas. Ada di setiap kelas dikasih wilayah tertentu, di situ kalian harus menjaga kebersihan, keindahan, bahkan keserasian di situ. Dan itu dilombakan. Tujuannya apa? Ya, biar tercipta gotong royong antar warga kelas untuk menciptakan lingkungan kelas yang bersih dan indah. Oke, itu contohnya gotong royong. Selain itu, contoh lain dari gotong royong untuk menciptakan nilai gotong royong adalah banyak sekali ekstra-ekstra di SMA Negeri 2 Jaya. Dari ekstra-ekstra itulah ketika anak sudah masuk ke ekstra, mereka ketemu dengan sesama komunitas ekstranya, maka harapannya adalah tercipta kerjasama antar mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada ekstra seni, ada ekstra tari, ada ekstra olahraga, kemudian rohis juga ada, kemudian teater juga ada. Nah, di situ diharapkan tercipta rasa kerjasama dan gotong royong antara sesama warga sekolah. Oke, yang keempat adalah pembiasaan pendidikan untuk menciptakan karakter integritas. Yang pertama adalah agar tercapai integritas yang tinggi, maka yang diterapkan di SMA 2 Jaya adalah ketertiban siswa. Ingat, SMA 2 Jaya menerapkan ketertiban yang sangat ketat sekali. Bagaimana kalian masuk, di dalamnya kalian apa yang harus kalian lakukan, seragamnya apa, semuanya harus sesuai dengan aturan yang ada di SMA Negeri 2 Jaya. Kalau kalian tidak mengikuti aturan itu, ya siap-siap saja kalian akan mendapatkan poin dan kalian akan berhadapan dengan tim satu. Ini fungsinya apa? Untuk menakut-nakuti siswa tidak, tapi fungsinya adalah untuk membentuk karakter kita yang disiplin, memiliki integritas yang tinggi. Oke, yang kedua adalah adanya kantin kejujuran. Kita punya kantin kejujuran. Nah, jadi ada kantin, di situ ada meja, tersedia makanan di situ, kemudian kalian bisa mengambil makanan di situ dan juga ada kotak untuk pembayarannya. Tidak ada penunggunya, tidak ada yang bertugas untuk menunggu kantin itu. Kalian adalah diuji kejujuran di situ. Kalau kalian jujur akan nanti kalian bisa praktekkan di situ. Kemudian juga kalau integritas adalah tentang kebersihan, ya bagaimana kalian bisa menjaga kebersihan lingkungan
siswa yang ada di SMA Negeri 2 Wijaya. Dan itu selalu dipantau oleh tim kebersihan. Nah, biasanya yang memantau adalah tim dari Adiwiyata. Dan itu biasanya dilombakan juga. Jadi ada rewardnya juga apabila kalian menjaga kebersihan lingkungan kelas kalian. Kemudian yang terakhir yaitu mandiri. Agar tercipta karakter mandiri, maka pembiasaan yang dilakukan SMA 2 Wijaya adalah diberikan fasilitas belajar agar kalian bisa belajar secara mandiri. Misalnya ada fasilitas perpustakaan ada perpustakaan yang ada di belakang, juga ada perpustakaan beragama ada di perpustakaan masjid. Silakan kalian belajar sendiri. Ada juga fasilitas wifi yang bisa koneksi internet. Ada juga tempat-tempat untuk belajar, ada gazebo dan lain sebagainya. Ini gunanya untuk apa? Agar kalian bisa belajar secara mandiri. Jadi tidak semuanya bergantung kepada gurunya, tidak. Kalian bisa mencari pengetahuan secara mandiri. Itu tadi saya kira penjelasan dari pembiasaan pendidikan karakter dalam pembentukan akhlak bagi peserta didik di SMA Negeri 2 Wijaya. Masih ada lagi satu slide terakhir, yaitu bagaimana tahapan pendidikan karakter dan pembentukan akhlak. Bagaimana pembiasaan itu bisa kemudian menjadi akhlak kita. Yang pertama adalah mengetahui dulu. Kalian tadi sudah mengetahui pemaparannya, kemudian memahami, sudah dipahami. Setelah itu apa? Dibiasakan. Jadi nanti dibiasakan semua itu. Setelah dibiasakan meyakini. Setelah meyakini melakukan. Jadi kalau tadi misalnya ada aturannya sholat berjamaah di masjid, itu dilakukan setiap hari. Maka nanti akan menjadi sebuah kata kita, kebiasaan kita bahwa apa? Sholat wajib selalu kita laksanakan. Nah, kalau semuanya sudah menjadi sebuah kebiasaan kita, maka yang terakhir kita adalah harus mempertahankan. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik itu kemudian luntur. Itu tadi saya kira dari tahapan itu, maka harapannya adalah panah yang sebelah kanan tadi akan tercipta siswa yang berkarakter dan berakhlak. Demikian penjelasan dari saya kira cukup dari penjelasan ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengetahui gambaran-gambaran tentang pendidikan karakter di SMA Negeri 2. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Dan untuk tugas atau feedback yang harus kalian kirimkan, nanti akan saya berikan penjelasan dalam tugas setelah kalian melihat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.